Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ruswandi M. Hum. Saya merupakan dosen tetap pada program studi pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Speaking for General Communications. Mata kuliah dengan bobot 2 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Mata kuliah ini diharapkan memberikan pengajaran kepada mahasiswa dalam pembelajaran speaking bahasa Inggris dasar dalam kehidupan sehari-hari, setara dengan level post intermediate. Berdasarkan deskripsinya, mata kuliah ini disusun yang bertujuan untuk memberikan keterampilan berbicara berdasarkan dari 4 indikator. Yang pertama, pronunciations, grammatical, fluency, dan vocabulary. Berdasarkan dari pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interactions, and Assessment. Delivery di mana saya memberikan materi terhadap mahasiswa dan juga memperkenalkan metode dan media yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Interactions yaitu proses di mana saya memberikan pengajaran dan melakukan interaksi dua arah terhadap mahasiswa pada proses pembelajaran. Dan assessment yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan 2 kategori, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, dan penilaian sumatif yang dilakukan dalam proses pembelajaran sampai 1 semester selesai. Adapun sistem pengajaran yang dilakukan mengacu pada edaran universitas, fakultas, dan prodi bahwa dalam mata kuliah ini juga sistem pengajarannya menggunakan sistem pengajaran hybrid learning, yaitu sistem pembelajaran yang memadukan antara sinkronus dan asinkronus, di mana proporsinya 50% untuk sinkronus dan juga 50% untuk asinkronus. Setelah mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa, diharapkan mereka memiliki keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar berdasarkan indikator-indikator yang sudah dijelaskan tadi. Dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa dalam 1 semester di mata kuliah ini tidak hanya dilihat dari hasil UTS dan UAS saja, tetapi juga dilihat dari tugas mandiri dan juga tugas kelompok, di mana proporsinya untuk kehadiran 10%, untuk UTS 30%, untuk UAS 40%, dan tugas kelompok dan mandiri sebanyak 20%. Berdasarkan dari materi pembahasan yang diajarkan terhadap mahasiswa, terdapat ada 11 materi pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa itu akan diminta membuat skenario dialog dari setiap topik yang akan disampaikan pada saat pertemuan. Yang pertama, temanya adalah friend and family, kemudian ada something to eat, kemudian ada place, kemudian budget, learning together, the world around us, stories, free time, change, how do you feel, and do you get on. Adapun berdasarkan dari referensinya, mata kuliah ini mengambil 4 sumber bahan ajar. Yang pertama, saya menggunakan dari bukunya Brown tahun 2014 dengan judul Principle of Language Learning and Teaching. Kemudian menggunakan bukunya dari Oxford tahun 2009 yaitu Natural English. Kemudian yang ketiga, John Ensors yaitu dengan bukunya New Head Way of English. Dan yang keempat, ini merupakan salah satu hasil penelitian saya pada tahun 2023 dengan judul penelitian Teacher Readiness and Understanding in Implementing Teaching English Speaking Skill Using an Ecological Approach, di mana hasil penelitian ini saya integrasikan ke dalam mata kuliah ini. Adapun berdasarkan perangkat media yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Speaking for General Communication, saya menggunakan LCD dan proyektor. Kemudian untuk media pembelajarannya, saya menggunakan media pembelajaran video, aplikasi, dan juga website. Dan yang terakhir, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah prasyarat dari mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2, yaitu mata kuliah Speaking for Professional Context.
Dan berikut adalah video ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning everybody. Good morning, sir. Alright, thank you for coming and welcome to Speaking for General Communications with me in the second meeting. So everybody, in this meeting, before I go invite you to learn about the material, I would like to appreciate because you have finished your homework about the introductions about yourself, because I give you instructions to make a scenario of dialogue, right? Yes. Okay, so for this time, you have the material to introduce your friends, you introduce your family, and in the end, you have to make a scenario like the last week. Okay, but before we go to the material and our learning today, so let's pray before we learn by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so let's start to our learning, but before we go into that, I would like to remind you about our lesson plan. And then, you know, I have uploaded to the Litera, our LMS in our university or study program. And then, have you downloaded? Yes? Okay, good. So, you have to know about the why we have to learn about this material. Setelah kalian belajar, setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan mampu untuk berbicara dalam bahasa Inggris dasar. Tentunya seperti misalkan kalian itu memperkenalkan diri dan juga orang lain. Setidaknya kalian bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa memperkenalkan seseorang, baik itu from your family atau your friends, by name, by address, or occupations. Dan seperti dilihat di sini, metode pembelajarannya kita akan menggunakan dua. Yang pertama ada simulasi dan role playing. Karena we know if we learn about the speaking English, we have to practice anytime, especially we stay in this class. And then for the material, we have the friends and family. I think that's it, like the material for today. But before I discuss, before I explain about the friends and family, how to make a dialogue scenario, I would like to introduce you about the problem in English speaking first, because okay, you can focus to the screen or like this. Okay, allow me to zoom it. All right. Okay. So we have 3 points when we want to introduce ourselves and the others. We have to know, we have to understand about the general formality phrases and opening, closing, and then introduce ourselves by name and greeting, and then introduction address system. We have to introduce where your friends come from and where the others come from. But we know the following from the research from the Yusuf University of Bamako, Malaysia, said that the biggest problem among EFL students in Indonesia today is the physiological one. Is that keywords, all right? Like not only lack of the grammar, vocabulary, but it's also a matter of psychology. What is psychology? Their beliefs, their confidence, and their strong feelings in themselves. So you learn English from your elementary, junior, senior, and then right now you stay in the university. Why we have something a problem as well. We have something still the problem about that, because you know, from the research, we know that we have something problem with our psychology, like our confidence, something. If you want to speak something in English, like, okay, you listen
some videos or listening music, you understand what the meaning of the lyric or the dialogue, right? Yes. But when we want to speak in English, we have something stuck in our head. Alright? I think that's like, so it's common problem in Indonesian people, like us. So how to solve that? How to solve that when we want to speak English well? Yeah, I have a quote. As usual, I introduce this quote to many students, like English learning without writing is nothing. Is that the keyword to solve our problem? English learning without practicing is nothing. I think that is like our effort. Jika kalian ingin betul-betul menguasai bahasa Inggris, tentu saja kita harus sering berpraktek. Belajar bahasa Inggris tanpa praktek itu nonsense, kita nggak bisa. Jadi memang harus terus berpraktek. Makanya nanti di pembelajaran ini nanti akan saya meminta salah satu di antara kalian untuk bersama-sama mempraktekkan how to pronounce, how to speak in English from the formality phrases and the less formality phrases. Alright, so continue. How to get English well? And then if you have a questions, what the method effectively to get English well, especially in speaking? Learning by doing is the best method in the world. I mean, is it like the common phrases, the common quotes? I think that maybe you have found the quote from your elementary school. Belajar sambil melakukan adalah cara yang terbaik. Tidak ada lagi, karena dalam bahasa Inggris, baik speaking, listening, writing, and reading itu tetap harus banyak berpraktek. Especially in speaking for general communications, you have to know that in speaking, based on Brown book, he said that there are 4 categories in speaking. Who knows about that? In speaking, like pronunciations. The second is mastering vocabulary, and the third, mastering vocabulary, and then fluency, and the last, Accent. excuse me? Accent. Is it right? Okay. Therefore, then the 4 is accent. This is the right answers. So, if you want to call that you have good speaking in English, you have more 4 categories. Alright, so in this learning, I want to try to arrange about the method of learning. I want to arrange the material, how to get that English well. So, we go to the next. Why? We still got the problem when we speak in English. Why Indonesians have trouble in English? From the Catcher's constructive circle of English, Catchers said that Indonesia countries stay in expanding circle. Ini merupakan sebuah circle yang membedakan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pokok mereka atau bahasa inti mereka atau the mother language mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa mana yang native speaker, mana yang bukan. Dan kenapa di Indonesia itu bahasa Inggris disebut dengan English foreign language, tidak English second language. I think that's like, no wonder why Indonesian people got the problem when they get the problem in speaking English. Because dalam circle ini, menurut penelitian si Kacur itu mengatakan bahwa Indonesia berada di expanding circle, ada di lingkungan yang terluar. Dilihat dari apa? Dilihat dari coba yang the inner circle itu merupakan negara-negara yang memang mereka adalah native speakers, mereka bahasanya digunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua seperti Bangladesh, Ghana, India, Kenya, Malaysia, dan etc. itu mereka ada di posisi kedua yang disebut dengan outer circle, dan Indonesia berada di luarnya lagi. Why in Indian peoples, why the Malaysian people
has good English than Indonesia, Indonesian people. Kenapa? Karena bahasa Inggris di mereka itu adalah bahasa yang digunakan menjadi bahasa kedua, bukan bahasa asing. Di kita menggunakan bahasa Inggris itu, speaking bahasa Inggris itu hanya untuk sekedar kebutuhan saja, tidak menjadi keseharian, tidak dibiasakan. Tapi kalau yang di outer circle, seperti di negara-negara tetangga kita yang bagus bahasa Inggrisnya, menurut penelitian Sikacu mengatakan bahwa bahasa Inggris sudah betul-betul dijadikan bahasa yang sangat penting. Maka alat ukur untuk melihat kompetensi seseorang dalam berbahasa di Malaysia, kemudian juga di Kenya atau di Ghana, di India, mereka sudah menjadikan tolak ukurnya adalah berbicara dalam bahasa Inggris. Kalau kita, ya kita mah hanya untuk melamar pekerjaan saja mungkin. Baru kita mau ikut tes TOEFL, kita mau untuk apa? Untuk berbicara, untuk belajar, untuk les berbahasa Inggris. Nah, tentu di sini kita harus tahu dulu kenapa. So, back to ourselves. Seberapa pentingkah kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris? Dan juga setidaknya dalam mata kuliah ini kalian akan mendapatkan pembelajaran yang akan mendorong kalian supaya bisa berbahasa Inggris setidaknya untuk level atau setara post intermediate. And we can begin from the best of learning English. Jadi tujuan dalam pembelajaran ini sebetulnya adalah untuk belajar speaking bahasa Inggris yang sangat dasar, begitu ya. Didasarkan pada 4 kategori tadi, ada pronunciation, ada vocabulary, ada fluency, dan juga accents. Alright, so before we go to the next material, I would like to appreciate first because you have to finish your dialogue scenario in the last meeting, and then I think that's enough. And then I know you can introduce yourself, but I don't know how can you make a dialogue for introduction to other people. And is it like this is a video, this is from the Douglas. He came to our campus and then he explained about how to improve our speaking skill. Douglas itu mengatakan bahwa memang orang Indonesia itu susah ketika mereka berbicara itu karena takut salah. Setiap kali mereka diajak untuk berbicara bahasa Inggris, mereka kesusahan pertama bukan karena mereka tidak punya kosakata, tapi mereka itu susah ketika mereka mau mengungkapkan. Maka menurut si Douglas ini yang pernah datang ke prodi kita dan dia memberikan sebuah materi dalam workshopnya mengatakan bahwa kita itu seperti belajar gitar, kita seperti belajar piano, kita seperti belajar alat musik yang sering kita lakukan atau alat musik yang kita sukai. Jadi kesimpulan dari si Douglas ini mengatakan bahwa kalau mau belajar bahasa Inggris itu mulailah dari sesuatu yang kita sukai dulu. It's like come from our sense of interesting. Mulai dari sesuatu yang kita senangi dulu. Jadi anggap ketika kita mau ngomong dalam bahasa Inggris itu, berbicara dalam bahasa Inggris itu natural saja seperti kita belajar alat musik yang kita sukai. Please don't be afraid about the mistakes. Yeah, because we are not native speakers. Of course, everybody knows we are not native speakers. But if you want to get English well, kalian harus belajar sesuatu yang kalian senangi dulu. Karena itu akan memudahkan kita. Jangan merasa takut untuk ngomong bahasa Inggris. Itu kuncinya. Sometimes, and everybody knows, maybe you know that in speaking English, we have to fix our mistake in pronunciation, grammarly, fluency, and accents. But Douglas said, please don't worry about it. You just speak when you want to speak, and then please come out of our vocabulary in our head. Apapun yang ada dalam pikiran kita, otak kita keluarkan dulu. Jangan berpikir dulu tentang grammar, jangan berpikir dulu tentang pronunciation yang bagus. Setidaknya kita mau untuk mendeliver dulu apa yang kita ingin sampaikan. But remember, itu harus dalam bahasa Inggris. Itu menurut si Douglas. Dan itu video yang selanjutnya adalah video saya ketika ini merupakan komunitas atau merupakan salah satu yang sering saya ajak ngobrol lintas negara. Ada yang dari Moldova dan juga ada yang dari Brazil. Dan saya mempraktekkan itu dan saya juga bertanya ke mereka,
apakah betul ketika mereka belajar bahasa Inggris tidak memperhatikan 4 unsur tadi? Ya, katanya. Yang terpenting kita mau ngomong dulu saja, mau berbicara dulu saja. Karena yang paling susah itu adalah kalau melihat dari penelitian yang tadi mengatakan adalah tentang our psychology, especially in our confidence. Jadi untuk merasa bersalah atau salah dalam mengucapkan itu jangan dulu dipikirkan, kita ngomong aja dulu, begitu. Ya, itu dari 2 video pembelajaran yang harus kita bisa tangkap dan apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui bahwa ketika kita mau belajar bahasa Inggris itu tidak perlu memikirkan tentang kesalahan dulu, karena yang jadi masalahnya tadi adalah psikologi kita. Lanjut. Contoh di sini ada contoh tentang general formality phrases in opening and closing. Nah, di sini saya mau ngajak kalian, salah satu di antara kalian nanti yang akan membacakan ini, kita akan mensimulasikan, kita akan belajar, and then I want to know how about your fluency when you read this material. And okay, I will read for greeting, and then I ask you, one of you, to respond based on this examples. Alright? Good. Alright, I will choose one of you to make a response. Okay, you, what's your name? Marini. Marini. Okay, Marini, could you help me to read these responses? Yes. Okay, good. So, alright, when I say good morning, please you respond good morning too, alright? Okay. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. And how nice to see you. Yes, it's been quite a while. Okay, good. Hello, Robert. Hello, Catherine. Okay, how are you? Fine, thanks. And you? Good. Hi, Bob. Hi, Kat. How have you been? Pretty good. What's happening? Not much. How are you doing? Nothing. Yeah. Okay, good. All right, so you can keep focus to the left side. We knows that the more formal and less formal. So we have to know differences of formal and less formal when we say greeting here. Alright, good. I think that's so easy to make conversations. I know this is like for a sample or example or something, scenario of dialogue from the reference I have. So I think that's in the next week, I want you to make a same scenario dialogue like this, and then you have to make a group consist of 2 people, and then you, in the practice, you have to present stations of your scenario dialogue in the front of the class with your own group. But before we end our meeting today, I want to introduce you one media to help you to make your pronunciation better. And based on my research, in ecological approach, okay, I would like to introduce you about my research in the last year. Okay, hold on. And the title of my research is Teacher Readiness and Understanding in Implementing Teaching English Speaking Skill Using an Ecological Approach. Penelitian saya ini adalah penelitian yang dilakukan ke sekolah SMA, khususnya ke guru-guru mata pelajaran bahasa Inggris, terdiri dari 5 sekolah di SMA dan SMK. Di sini tuh kesimpulan dari penelitiannya adalah ketika mau mengajarkan speaking bahasa Inggris harus diusahakan materi media pembelajarannya itu yang memang ada di lingkungan atau di sekitar siswanya atau mahasiswanya. Maka dalam mata kuliah Speaking for General Communication saya ingin memberikan sebuah media yang bisa kalian gunakan ketika
kalian nanti akan melatih dari pronunciation kalian. Apa itu? Oke, hold on. I would like to bake our material and then I would like to see. Alright. The application's name U Dictionary. Melalui aplikasi ini kan bisa di-download oleh di HP kalian ya, gratis dan available di semua HP juga ada, yang namanya di Play Store atau di App Store juga ada. Namanya U Dictionary. Ini aplikasi bisa digunakan untuk melatih pronunciation kita. Bahkan si aplikasi ini bisa memberikan skor how the fluency of our English. Okay? Right. I would like to introduce you how to make these applications work. Like in the first, especially, I think that you can tap and open the applications, and then you can type, for example, the word student in the applications. Alright, something like that. And then you can listen the word student from American accent or UK or British accent. I think that what the accent you prefer to learn it. Kalian lebih senangnya untuk belajar speaking dalam aksennya British atau Amerika? You can choose by one of them. Okay, and after that, if you decide about the words you want to know, and then you have to scroll down, and then you will find the sentences or the words bilingual sentence, something like this. Alright, and after that you can tap the microphone in the right side. You can focus to the picture, to the screen, and after that we will go to this screen, like it's the good to be a student. Sebelum kalian akan mencoba dari aplikasi ini, seberapa fasihkah, seberapa baguskah pronunciation kita dalam speaking? Nah, kalian coba lihat di situ ada original sound based on the option you choose before, like UK or American, and then you have to learn first. You have to listen first from the original sound. Bagaimana nanti suaranya, and then you have to imitate with tapping challenge. Okay, I think that's so easy to use, and then we will practice after I introduce you here. And then how to be fluent in English. Alright, so in the left side is the original sound, and then the right side is our sound. Alright, original sound and our sound. And alright, so you can see the score. It is my pronunciation. I have 98, and then we have a statement from the application like, wow, you sound like a native speaker. For 100% for completions, and then 100 for fluency, and then 98 for pronunciations. I think that's enough for today, everybody. But I want to ask you, how about the learning today? Apakah menurut kalian cara belajar seperti ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa membuat kalian bisa lebih bagus dalam speaking bahasa Inggris? Yes, sir. Oke, good. Ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang tentu akan memudahkan kalian supaya kalian terbiasa dan bisa dan juga confident ketika kalian akan belajar atau juga berbicara dalam bahasa Inggris dasar. Tentu ini merupakan salah satu yang bisa dilakukan. Salah satu medianya adalah bisa menggunakan aplikasi tadi. I think that's enough everybody for today. Thank you for coming. See you and happy great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Oke.